Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkah rahmat taufik hidayahnya kita diberikan keselamatan, kesehatan pada hari ini dalam rangka mengikuti perkuliahan seminar manajemen, eh, di mana harapannya kita tetap menjadi produktif meskipun kuliahan dilakukan secara daring atau online. Dan tidak lupa pula salawat serta salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana telah memberikan petunjuknya dari zaman jahiliyah sampai zaman sekarang jadi yang lebih baik untuk kita semua. Dan salam sejahtera buat yang muslim, mudah-mudahan yang terbaik buat kalian juga. Dan tidak lupa pula kepada semua ananda yang masih mengumpulkan, semoga akan lebih baik untuk menyelesaikan tugas akhirnya nanti ke depan. Nah, hari ini yang merupakan pertemuan yang ke-9, di mana pertemuan ini menunjukkan bagaimana sebuah penelitian itu bisa dilakukan dengan baik dan benar sudah saya tatarkan waktu sebelumnya. Nah, hari ini saya cuma akan memberikan bagaimana sih tips-tipsnya untuk bisa menjadikan seminar manajemen itu bisa berjalan dengan baik. Karena pada intinya tatarannya kemarin sudah saya jelaskan bagaimana membuat topik dan judul yang menarik itu sendiri, terus bagaimana bikin latar belakang, bagaimana bikin landasan teori, terus bagaimana membuat metodologi itu sendiri. Nah, semuanya yang triksnya sih sebenarnya nggak begitu sulit untuk bisa memberikan poin plusnya ketika kalian untuk bisa memberikan melakukan penelitian itu sendiri. Pada intinya tinggal kemauan kita sendiri. Mau apa enggak? Nah, itu yang menjadikan buat kita itu terkadang kita tidak mau pernah menyempatkan waktu untuk melakukan meluangkan waktu kita untuk melakukan penelitian itu sendiri. Jadi ada data, tanpa kita implementasikan pada sebuah tulisan, maka tidak akan selesai atau tidak akan pernah berjalan dengan baik. Nah, itu yang jadi poin plusnya. Jadi meskipun kita punya ide gagasan yang bagus, tapi kita nggak mau mengimplementasikan pada suatu ketikan atau tulisan, maka itu juga tidak akan pernah berjalan kayak gitu. Jadi topik yang menarik itu harus didukung dengan kemauan juga. Nah, itu yang jadi poin-poin yang ketika kalian mau melakukan penelitian. Jadi jangan sampai sudah saya tentukan kemarin topiknya sudah menjadikan topik yang menarik buat kalian, tapi kalian tidak mau melakukan lagi. Nah, sudah saya bilang sebelumnya bahasanya untuk melakukan penelitiannya seminar manajemen untuk tugas akhirnya saya akan minta kalian sudah final dalam topik tema yang sudah kita sepakatin kemarin. Jadi jangan sampai kalian menggunakan penelitian yang mana tidak melakukan dengan baik gitu. Jadi semuanya diusahakan untuk bisa diimplementasikan baik. Jadi jangan sampai antara baik teori dengan kondisi lapangan itu tidak sinkron. Jadi harus bisa melakukan penelitian dengan baik dan benar sesuai dengan data-data lapangan yang kalian dapatkan. Nah, itu yang jadikan poin plus buat kalian untuk bisa menjadikan penelitian itu menjadi menarik kayak gitu. Jadi harapan saya mudah-mudahan kalian sudah tergambar dari sekarang. Dan kalaupun masih bingung, kalian bisa tanyakan di diskusi kita saat ini, nanti kita akan bahas sama-sama. Nah, itulah harapan saya ketika kalian mengalami kendala, bisa sharing lewat saya, bisa menggunakan media ini. Mungkin ada beberapa yang sudah sharing juga kemarin, yang langsung menggunakan WA. Nah, itu harapan saya. Mungkin karena keterbatasan saya untuk bisa menganalisa dengan cepat, nanti pas ketemu atau gimana, atau saya request ini, nanti saya akan implementasikan atau saya jelaskan lebih dalam lagi. Nah, itu. Jadi jangan sampai satu tataran yang harus dilihat adalah penelitian itu nggak sulit kayak itu. Tanamkan diri kalian. Bahasanya penelitian itu nggak sulit. Bagaimana kita menghadapi seminar manajemen itu lebih ke bagaimana kita membawakan hasil penelitian kita pada suatu tataran seminar. Nantinya kita akan mempublish atau kita akan membuka wacana yang mana kita akan berbagi kepada halayak ramai atau teman-teman kita, lingkungan internal kita, untuk bisa saling mengoreksi bagaimana nanti penelitian kita ke depannya. Nah, itu. Jadi jangan sampai kalian bingung mau meneliti apa gitu. Karena sudah semester
6 loh, karena semester bulan 9 kalian itu sudah melakukan real penelitian. Nah, itu sudah harus dipikirkan dari sekarang. Jadi problem itu akan selalu ada, tapi tergantung kalian itu sendiri. Nah, itu harapan saya. Jadi jangan sampai kalian masih bingung lagi. Kalau masih bingung, itu tadi, jangan lupa bertanya siapapun itunya. Jadi bisa sama rekan kerja, sama rekan kerja, rekan mahasiswa dan sebagainya. Jadi itu bisa menjadikan poin kalian untuk bisa melakukan penelitian dengan baik. Nah, kalian itu semuanya sudah memiliki poin-poin yang mana bisa digunakan untuk kedepannya sebagai bahan penelitian. Artinya kalau sudah punya gambaran kayak gitu. Jadi harus bisa menulis itu dari sekarang. Jadi nggak ada batasannya. Nah, hari ini aku akan kasih contoh sedikit dari share-nya. Nah, di sini ada penelitian yang mana akan dilakukan pada peran organisasi kultur terhadap knowledge management pada pelayanan publik perguruan tinggi di Indonesia. Nah, ini suatu penelitian yang rencana akan saya kembangkan, artinya saya akan lakukan untuk kedepannya. Mudah-mudahan mohon doanya, mudah-mudahan jadi yang terbaik buat tugas akhir saya juga, dan sebagai poin plus buat kalian juga. Ini jauh lebih dari kata sempurna, artinya masih banyak yang harus saya perbaikin dari beberapa tataran itu sendiri. Nah, itulah yang baik plusnya. Jadi yang penting ketika kalian nulis di sini harus sesuai dengan apa yang sudah kalian transformasikan pada keinginan kalian. Jadi kalau di sini ada knowledge management, artinya sudah tahu tatarannya apa aja yang jadikan poin itu sendiri. Nah, pada intinya kita bisa mengkas lagi beberapa contoh. Di sini ada bagian perguruan tinggi. Jadi di Indonesia nggak mungkin dong kita akan meneliti dalam satu tataran Indonesia. Nah, itu harus kita bisa pilih. Biasanya di Indonesia itu sangat luas, dan keterbatasan itulah yang dimana kita harus bisa menelitikan penelitiannya sedini mungkin untuk bisa meneliti tataran yang sangat kecil dulu. Mungkin bisa dari universitas terbaik di Indonesia versi siapa. Kalau di sini saya ambil versi Bometris 2022. Di situ ada 10 universitas yang terbaik. Artinya harapan saya yang dikutip dari Kompas, artinya disitulah gimana universitas terbaik nanti bisa kita gunakan sebagai objek penelitiannya, yang dimana responden dan sebagainya nanti bisa kita gunakan di situ. Nah, disinilah yang harapan saya nanti akan bisa digunakan untuk penelitian. Nah, jangan lupa di sini kita akan melihat secara ini belum dalam, ini baru tataran belum nyampe 100% dalam penelitian ini, masih saya ambil, nanti bisa dilihat. Artinya dari belakang ini ada identifikasi masalah. Identifikasi masalah ini harus sesuai dengan latar belakang. Gitu. Jadi harus dikaitkan dengan latar belakang yang mana harus sesuai dengan indikator nantinya atau dimensi yang kita gunakan itu sendiri. Nah, kalau rumusan masalah ini sejauh mana dari rumusan masalah yang sudah kita targetkan kayak kemarin. Dari rumusan masalah itu kan kita punya gambaran rumusan masalah kita pengen nanya apa deh yang pengen kita ketahui. Jadi tergantung dari bagian, semakin banyak yang pengen kita ketahui, ya semakin banyak di rumusan masalah itu. Jadi terus batasan masalah yang terkait lingkup yang penelitian akan kita ambil aja. Jadi nggak harus nambah variabel lain dan sebagainya. Terus kalau tujuan, antara rumusan dengan tujuan itu harus sebisa mungkin disinkronisasinya, artinya jumlah dan rumusan yang pengen ditanyakan apa dan tujuannya juga apa dan sebagainya. Itu yang menunjukkan bagaimana itu. Kalau manfaatnya itu tergantung dari manfaat teoritis maupun praktisnya. Itu bisa diambil dari apa yang pengen kalian ketahui. Nah, kemarin sudah tercover semua ya di lini yang sudah kalian tugaskan. Mungkin dari 100%-nya 80% sudah mendekati, tinggal nanti perbaikannya menjadi lebih baik lagi. Nah, kalau di bab 2 tinjauan pustakanya, artinya kita akan mengkaitkan dengan landasan teori. Nah, cuma di tataran S1 kita punya panduan sendiri. Kalau kemarin berkaitan dengan landasan teori, ada definisi, ada tujuan, ada faktor dan dimensi maupun indikator sendiri, itu harus dipisah-pisah pada tataran itu. Nah, itu menunjukkan beberapa itu. Nah, kita akan lihat langsung ke kerangka berpikir. Yang mana kalau di sini tatarannya melihat bahasanya
penelitian terdahulu. Ini dilihat dari tabelnya, bahasanya penelitian siapa, hasilnya apa, berpengaruh atau tidak ya. Nah, ini kalau kerangka berpikirnya. Jadi sejauh mana kerangka berpikir ini sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan kita ingin tadi. Jadi harus sesuai dengan ini. Jadi kerangka ini bisa kita gambar lebih kompleks lagi dari sekedar ini atau lebih dari ini sebagainya. Jadi mungkin dari beberapa ini yang masih belum sesuai, nanti bisa diperbaiki lagi. Nah, itu dari jadi soal pola ini tergantung dari kalian pengen sejauh mana kalian akan mengetahuinya. Mungkin sejauh ini kalau hipotesis ya apa sih yang pengen kalian? Jadi kita masih praduga. Kalau di sini kalau kalian menggunakan rumus ada HO, ada HA, artinya ada yang dugaannya secara signifikan berpengaruh, ada yang satu dugaannya tidak berpengaruh. Namun bisa juga menerapkan secara diduga punya pengaruh terhadap apa dan apa ada isu. Di sini ada 1 sampai 6. Kalau di metodologinya tergantung kalian. Di sini ada tempat dan waktu, nanti di mananya, terus desain penelitian. Ini bisa kalian mau apa dari observasi awal ke studi pendahuluan, merumuskan masalah, membuat hipotesa, mengadakan penelitian, mengumpulkan data, atau ya ini apa namanya kepotong. Jadi bisa kalian tambahkan kalau kepotong. Jadi jangan sampai kalian lupa ngapain lagi gitu loh. Nah, mengumpulkan data, analisa data, terus hasil penelitian dan kesimpulan dan saran. Jadi di situ. Nah, kalau di sini dari variabelnya bisa digunakan, definisi saja variabelnya. Yang penting kalian ikutin yang panduan kita. Kalau ini populasinya, berapa jumlah universitasnya, sampelnya dari ini sementara yang masih belum saya update data dan kesimpulannya, terus observasi, uji asumsi kelasnya normalitas, psikomograf, terus teknik analisisnya bivariat. Ini menggunakan tes standingnya signifikan SS jalur. Nah, ini masih kan ada perbaikan-perbaikan yang mana kita nggak akan bisa melihat contoh dari penelitian yang mana kita nggak mau mengupdate terus kan. Karena sebelum dicilid itu akan masih ada perbaikan. Jadi jangan sampai kalian nggak ngapain itu. Ini kalau menggunakan PLS ada gate of fitness index, terus cut off value dan sebagainya, ada implementasi modifikasinya, terus data pustakasi, itu aja. Jadi secara tidak langsung kalian bisa menerapkan apa yang ingin kalian teliti pada suatu penelitian itu. Jadi itu yang gambaran sedikit. Jadi kalau saya ngajarkan tentang seminar manajemen terus bikin proposal yang baik, itu yang gunanya buat siapa? Buat diri kalian sendiri. Jadi jangan sampai kalian bingung pada tatarannya untuk harus ngelakuin dari mana gitu loh. Karena nggak ada. Karena kuliah S1 kalau nggak nyelesain tugas akhir nggak selesai. Itu jawabannya. Jadi pada intinya kita harus menyelesaikan tugas akhir kita dengan harapannya bisa menyelesaikan dengan baik. Nah, itu harapannya. Jadi kalau kita menyendiri atau kita pergi dari situ sendiri dan kita tidak mau mengerjakannya, itu akan lebih dari tatanan tidak sempurna. Jadi kalau masih dalam tataran bimbingan, artinya wajar dicoret. Jadi ya nggak usah takut. Atau masih tatarannya masih disuruh untuk menjadi lebih baik lagi, mungkin topiknya yang kurang menarik atau dirubah lagi, itu wajar ya. Karena saya juga mahasiswa, sampai detik ini artinya pasti saya akan ngalamin itu. Tapi gimana kita harus bangun mental kita deh untuk bisa menyelesaikan itu. Jadi nggak ada semuanya nggak selesai. Semuanya pasti selesai pada tatarannya. Tinggal kita sendiri. Kita akan menyelesaikannya saat ini atau nanti. Gitu. Nah itulah yang bikin kita dilema pada suatu penelitian itu sendiri. Jadi jangan sampai nanti kita tidak melakukan penelitian atau kita malah lari pada suatu kenyataan, kita malas nulis atau nggak bisa dan sebagainya. Itu cuma alasan klasik kayak gitu. Jadi pada intinya kalian harus tetap bisa melakukan tugas akhir kalian dengan baik. Yang penting belajar, nggak bisa bertanya. Itu yang jadi syarat. Jadi jangan sampai kalian lari dan kalian tidak bisa mengerjakan itu. Jadi nggak ada yang nggak bisa dikerjakan, semuanya bisa dikerjakan, share dan sebagainya. Nah, kalau untuk tataran kalian bisa pakai buku. Kalau di S1 sih banyak sih pakai Sugiono, ini untuk statistiknya. Atau kalian mau pakai buku yang lain, boleh. Jadi tidak mentafsirkan mau pakai buku apa. Nah, kalau ini bisa pakai Uman Sakara,
Ini riset method for business skill building advokat yang di itu menurut Uman Sakaran. Jadi bisa tinggal kalian mau pilih yang mana. Dan masih banyak sih buku-buku yang lain yang bisa digunakan. Artinya tergantung kalian. Nah, kalau di metodologinya kalian tergantung mau pilih apa. Mau pilih menggunakan Amos atau di metodologi terkait dengan teknik analisis, kalian bisa menggunakan Amos atau SPSS. Yang penting kalian akan mampu belajar pada tataran sampai mana, kayak gitu. Jangan sampai kalian milih suatu program yang mana akan membingungkan kalian sendiri, kayak gitu. Jadi pada intinya kalian sudah tahu deh, tatarannya saya sudah bisa menguasai ini, saya bisa menggunakan ini, saya bisa menggunakan ini dan sebagainya. Yang itu yang bagian yang terpenting. Jadi jangan sampai kalian tidak melakukan suatu penelitian hanya alasan klasik nggak bisa ini Pak dan sebagainya. Jadi pada intinya belajar. Jadi nggak ada yang instan di dunia ini kalau kalian mau melakukan pembelajaran itu sendiri. Nah, sampai sini mungkin ada ditanyakan, nggak apa-apa di via komen, nanti saya akan jawab. Jadi itu ya. Terus yang terpenting lagi apa ya, setelah teknik analisis, artinya penelitian itu tetap harus kalian gunain. Cuman di sini kalau kalian menggunakan Amos itu akan lebih mudah menggunakan teknik datanya. Contoh yang saya berikan kemarin kan ada beberapa poin nunjukin hasil penelitian. Nah, contoh di sini ada nggak kelihatan ya. Oh, di sini nggak kelihatan. Oke, coba aku cari di medianya. Bentar. Oke, hari ini coba saya kasihkan cek di sini. Oke. Di sini ada pedoman yang sudah kita miliki kemarin dan sudah saya bagikan ya. Jadi jangan sampai pedoman itu nggak digunakan, sedangkan kalian bingung mau menggunakan pedoman apa. Sini coba kita lihat. Di sini ada pedoman. Nah, ini pedomannya yang masih diangkatkan kalian nanti pas mungkin ada perbaikan, tapi nggak begitu jauh deh kalau antara pedoman itu sendiri yang akan digunakan. Bentar, lagi loading. Nah, ini pedomannya, ini 2021, di angkatan kalian nanti udah 2022 dong. Ini berdasarkan universitas kita, Universitas Bina Insan. Jadi penelitiannya tinggal kalian menunjuk. Di sini harus kalian ngikutin adalah gimana kalian bisa menggunakan metode ini. Nah, ini dari penelusuran ya, dari penulisannya harus sesuai dengan pengujiannya. Jadi saya nggak akan jauh menjelaskan di sini, tapi pada intinya kan sudah belajar di metodologi kayaknya. Tapi saya cuma nah di sini ada sistematik penulisan proposal sistematik proposal skripsi jenis penelitian kuantitatif. Nah, harus diperhatikan deh untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Artinya di sini di poin-poin ini, contoh dari halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran. Nah, secara tidak langsung kalian tuh sudah bikin dong dari sekarang. Itu yang mudah kayak itu. Tampak mudah, tapi kalau belum disiapkan itu akan jadi permasalahan ketika kalian akan melakukan ujian nanti. Dan itu ada poin-poin yang harus diperhatikan. Jadi harus tetap diperhatikan ketika kalian melakukan anggapan nanti penelitian ke depan. Contoh, terus di sini ada pendahuluan, latar belakang penelitian, identifikasi masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Nah, itu harus sesuai dengan kuantitatif. Nah, itu harus diperhatikan. Jadi jangan sampai nanti kalian antara di sini kalian berbeda antara di pada pedoman poin A pendahuluan, karena nanti akan berbeda dengan kualitatif kayak gitu. Terus kajian pustaka, ada literatur, penelitian yang relevan, kerangka berpikir, hipotesis. Terus untuk di metodologinya ada tempat dan waktu penelitian, desain penelitian, variabel penelitian, definisi operasional variabel populasi dan sampel. Ada sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, uji validitas realitas, uji asumsi klasik, teknik analisis data, daftar pustaka. Ini penting harus dipakai pandoman. Padahal sudah saya bagikan ketika kita mau mulai perkuliahan. Nah, itu harusnya kalian udah tahu deh. Karena dalam seminar manajemen nanti akan merujuk pada ini. Dan inilah yang akan kita seminarkan. Dan untuk bisa dilakukan. Akan membahas sebuah topik-topik yang menarik itu sesuai dengan
hal-hal ini. Nah, terus sistematika proposal untuk kualitatif. Nah, sama di sini. Jadi hal-hal yang mudah kayak gini menurut aku dikerjakan lebih dahulu. Jangan sampai kalian nggak ngerjakan ini dahulu. Itu yang menjadikan poin plus. Pendahuluan, terus kajian. Nah, di sini yang berbeda adalah di fokus dan subfokus. Setelah ini dia nggak pakai identifikasi, tapi langsung rumusan masalah, tujuan, manfaat, sama. Nah, terus di literatur, dia akan menggunakan penelitian relevan, kerangka berpikir. Cuman hipotesisnya tidak dimasukkan di sini. Nah, itu yang jadikan kan harus beda antara kuantitatif sama kualitatif. Itu yang saya. Apalagi metodenya. Nah, kalau mau pakai dengan mix, kombinasi antara penelitian metode mix, kualitatif dan kuantitatif, ini modelnya. Jadi kalian harus bisa membedakan mana topik penelitian kalian. Jadi dari tema saja itu bisa sudah menentukan perbedaan dari penelitian yang kalian ambil. Itu yang jadi poin plus. Jadi jangan sampai kalian nanti berbeda penelitian. Jadi anak-anakku, mahasiswa-mahasiswiku yang saya banggakan, jadi tolong dong dibaca, sehingga ketika kalian melihat poin plusnya harus bisa dijaga. Nah, hari ini nggak ada mahasiswanya, tapi saya akan menjelaskan sendiri. Jadi nanti bisa bertanya di komennya. Nah, jadi agak kecepatan. Tapi pada intinya kalau ada mahasiswa nggak sebegitu cepat kayak gitu loh. Jadi pada intinya itu. Terus ada lagi. Nah, sebentar. Nah, kalau metodologi terserah kalau mau pakai buku apa. Tadi SPSS ya. Kita mulai dari muda dulu deh. Di sini ada SPSS. SPSS ini saya pernah dapat ketika saya mengikuti pelatihan di S2, kuliah S2. Nah, saya ambil dari S2 sehingga untuk mengambilnya tinggal dari saya juga belajar dulu waktu di S2 saya mengikuti pelatihan, tinggal mengingatkan dan saya akan kombinasikan. Nah, itu dari beberapa kombinasinya. Dulu yang dosennya adalah Pak Junaidi yang mengajar statistiknya. Artinya saya terima kasih banyak karena saya udah banyak diajarin dari statistik itu sendiri, dari SPSS, ada LISRA, PLS, dan sebagainya dulu. Dulu saya juga nggak tahu apa-apa, tapi saya juga belajar. Artinya apa? Di dunia ini nggak bisa kita ketahui. Di dunia ini nggak ada yang nggak bisa kita kerjakan. Yang pasti kita bisa melakukan semuanya, tapi dengan tataran ada kita mau belajar. Jadi nggak mungkin kita bisa tanpa belajar. Nah, itu yang jadi poin plusnya. Nah, ini adalah modul SPSS-nya yang mana bisa kalian pelajarin. Mungkin kalian sudah belajar di statistika, ekonomi dan bisnis, semua ada di sini. Jadi kalian akan melihat bagaimana jumlah laki-laki, jumlah responden dan sebagainya akan bisa dilihat. Terus apalagi banyak lagi. Terus di sini kalian bisa melihat dari tingkat pendapatan, umur, itu bisa kalian dapatkan dari tingkat di SPSS-nya. Jadi setelah tatarannya kalau sudah selesai proposal, pasti tatarannya langsung ke metode. Maka aku bilang, proposal itu saling berkaitan antara latar belakang dengan bab 2, landasan teori sama metodologinya. Nanti berkaitan lagi di bab 4-nya ada statistiknya. Nah, statistiknya, ya kalau kualitatif berarti dia nggak kualitatif, berarti dia akan mendeskripsikan dari apa problem permasalahan dia sendiri. Nah, ini adalah poin-poin yang bisa kalian kerjakan nantinya. Nah, ini adalah poin-poin. Jadi saya nggak bisa detail secara langsung di sini, ya karena semuanya yang nggak bisa diselesaikan dengan satu tingkat lebih cepat kayak gitu loh ya. Gitu. Nah, itu dari SPSS. Terus ada juga modul PLS. Ini menurut Bapak launching. Jadi apa sih yang nggak bisa ya? Kita tuh bisa karena ya harus belajar. Jadi nggak ada semuanya otodidak langsung dapat. Nah, Siswoyo Karyono ini ada juga bukunya menurut Gosali juga ada. Nah, semua ini di perpustakaan banyak. Atau kalau mau pinjam atau mau bukunya nanti bisa saya kasih ya, tapi itu tadi belajar dulu. Jadi yang sebenarnya kan harus bisa mendeskripsikan kalian nanti akan mulai apa. Jadi nggak ada yang tatarannya saya harus kalian pakai PLS atau Alisrel atau apapun, tapi kalian harus belajar untuk aku. Jadi tergantung kalian mulainya.
Nah, jadi udah ada gambar-gambar kayak gini. Jadi ada sketsa kayak gini. Artinya contoh model struktural itu akan langsung dibentuk kalau di PLS. Ini bisa ditentukan. Jadi tergantung dari Anda semuanya. Mau belajar apa enggak itu tergantung dari kalian. Ini dari kalian. Jadi jangan sampai nanti aku bingung gunain apa deh, aku bingung ngerjain apa deh. Artinya di situ. Jadi tatarannya tetap belajar. Dari situ di sini ada 473 halaman yang bisa kalian baca nanti di metode Amos Israel itu sendiri. Terus kalian akan lihat lagi ini kalau ini juga dari seminar kemarin dapatnya waktu saya pendidikan S2, jadi nggak masalah. Artinya balik lagi ke kalian sendiri mau belajar atau enggak itu dari sisi something. Jadi akan menjadikan lebih baik pada suatu tatarannya. Sejarah sini akan lihat analisis, pengertian jalur dan sebagainya. Nah, ini adalah bagian-bagian terpenting. Analisis, koordinasi. Di sini ada poin-poin yang bisa kalian kerjakan untuk bisa melihat bagaimana suatu penelitian itu bisa dilakukan dengan baik. Nah, itu yang menjadi poin terpenting buat kedepannya. Jadi harus punya nilai dan sebagainya itu sendiri. Nah, ini ada contoh-contoh. Sebenarnya saya pengen kasih itu. Tapi paling enggak kan di metodologi kalian sudah belajar banyak tentang apa ini, ataupun di statistik juga udah belajar banyak. Saya cuma kasih lihat secara sekilas untuk metode statistik yang ada di sini. Ini kalau Equation modeling. Jadi semangat ya. Jadi nanti kalau sudah ketemu metodologinya di metodologi teknik analisis yang lain apa, nanti akan ketemu lagi deh. Dan ada tingkatan yang lebih dalam lagi. Dan itu harus dikerjakan. Nah, ini adalah Store Question Modeling yang berbasis konsep dasar aplikasi dengan menggunakan Smart PLS. Jadi banyak banget yang harus kalian gunakan kalau kalian menentukan tataran ini. Jadi harapannya tetap positif, semua pasti bisa dikerjakan, ya kan? Yang penting kalian ini Listra dan Amos di sini ada PRS. Kalau parameter pembandingannya, keunggulannya, kalau Listra dan Amos canggih dan andal untuk model estimasi pengujian teori dan model yang kompleks atau hipotesis model. Kalau PLS, informasi yang dihasilkan efisien dan mudah diimplementasikan pada model yang kompleks dan hipotesis model. Dapat digunakan pada dataset yang kecil, tidak menyesalkan asumsi normalitas, linearitas, heterogenesitas, serta dapat digunakan untuk indikator yang bersifat referensi, dan lainnya. Nah, itu jadi poinnya. Jadi udah kalian harus bisa baca, kalian mau pakai apa nanti. Jadi itu harapannya. Kalian udah mau belajar dari sekarang, ya. Jadi nggak ada yang nggak bisa. Kalau kalian mau belajar, tinggal kalian itu. Jadi jauh banget harapan saya kalian bisa mengerjakan ini semua untuk bisa menunjang dari totalitas kalian untuk menyelesaikan tugas saya. Mungkin udah panjang lebar ya saya cerita, saya masukkan. Mungkin ada pertanyaan. Mungkin kalau nggak ada pertanyaan di akhir, saya ingin kalian bisa menangkap apa yang saya jelaskan hari ini, dan yang mana dari penjelasan itu kalian implementasikan secara langsung di proposal kalian kemarin. Jadi nggak ada intinya kalian itu. Jadi cuma untuk kehadirannya, saya ingin kalian bisa kasih masukan apa yang jadi, atau ada pertanyaan bisa kasih di kolom komentar di YouTube. Nanti saya rekap total kehadirannya, jadi berapa orang yang hadir, yang paling enggak poin mana yang pengen kalian ketahui nanti bisa dilihat. Jadi banyak flashback-nya kalian bisa belajar lagi, atau yang mana yang belum ngerti mungkin bisa saya jelaskan nanti the next time-nya, mungkin bisa secara langsung atau secara online. Nah, itu yang harus kalian ketahui. Itu yang harapan saya nanti ke depannya. Jadi mungkin jauh dari kata sempurna ketika saya menjelaskan menggunakan daring, karena lebih enaknya sih ketemu langsung pada poinnya.
karena bisa menjelaskan, oh ini loh kesalahannya. Atau nanti kan kemarin minggu depan semuanya menggunakan laptop atau itu nanti bisa saya jelaskan untuk kedepannya, sehingga ketika ada kendala nanti bisa langsung diskusi secara langsung kayak gitu. Jadi apapun yang kalian kerjakan bisa kalian gunakan nanti ke depannya. Jadi harapan saya bisa kita kerjasama untuk kesuksesan masing-masing. Kalian nanti akan sukses di tataran kuliah pendidikannya. Di strata 1 selesai, wisuda, dan saya juga selesai nanti di tataran kuliah doktoral saya. Ya, maka itu tadi jauh dari kata sempurna, cuman kita diwajibkan untuk terus belajar dan belajar. Pada intinya saya sampai detik ini pun bulan ini adalah usia yang 37 tahun saya. Karena di bulan ini maksudnya udah jadi poin plus buat saya untuk nyampe ke sana, nyampe ke detik ini itu bukan perkara yang mudah, tapi butuh kerja keras. Dan bukan hanya waktu, pikiran dan tenaga, bukan hanya finansial, bukan hanya semuanya yang akan kita korbankan nantinya. Itulah jadi poin plus kita. Jadi harapannya tetap percaya apa yang kalian kerjakan untuk bisa memberikan yang terbaik. Jangan menyerah. Apapun yang kalian kerjakan itu jadi poin plus. Jadi jangan mundur kalau kalian mengalami kesulitan, tapi coba untuk sharing lah. Terus kalau kalian ngelakuin kemudian usahakan the real realitasnya bisa kalian ungkapkan. Artinya di sanalah tempat kalian untuk bisa menentukan pembelajaran yang lebih jauh dari kata sempurna. Kenapa saya bilang gitu? Ketika kita mengerjakan sendiri, kita akan tahu di mana letak kesalahannya itu sendiri, di mana kita menulis itu sendiri, dan apa topik yang kita kerjakan itu kita akan tahu. Jadi jangan sampai kita nggak tahu topik kita apa, terus apa yang kita kerjakan, itu jangan sampai. Karena usahain dari sekarang, kalian bisa mengerjakan minimal dalam 1 hari itu setengah jam aja. Luangkan waktu untuk bisa melihat, paling nggak membaca, terus apalagi sumber referensinya. Oh ya, kemarin ada juga yang bisa kalian, kalau kalian mau gunain, kemarin ada itu ya, bentar-bentar. Nah, kalau di Wood di sini ada tatarannya ada Zotero. Kalau kemarin saya menggunakan Zotero. Nah, ada yang menggunakan Mendeley ya, kalau nggak salah kemarin. Nah, bisa menggunakan Mendeley. Di sini ada Zotero karena sudah terinstal ya di sini. Jadi kalian bisa menggunakan Zotero untuk kalau di Zotero ini ada poin, maksudnya berarti bukan promo ya. Artinya di Zotero ini mau menggunakan Mendeley atau Zotero sih bisa menjadi pilihan buat kalian. Jadi bukan saya menunggulkan yang mana, pada intinya kalian bisa memilih dari bagian yang mana yang akan kalian gunakan tadi. Jadi bisa pakai Mendeley atau bisa Zotero, dari sekarang bisa belajar deh. Karena daripada nanti kemarin aku ajarin sih kalian, karena ya dari seginya fasilitas yang harus kalian gunakan, maka di laptopnya sudah mendukung dan sebagainya, karena butuh data yang cukup lumayan besar untuk bisa melakukan penginstalan itu sendiri. Jadi kalau sudah menulis, coba dioptimalisasikan menggunakan Zotero ataupun Mendeley. Jadi paling enggak kalian udah belajar dari sekarang. Sehingga nanti kalau kalian menggunakan itu, kalian nggak akan kelabakan lagi. Karena itu yang juga akan digunakan. Jadi pada harapannya untuk bisa menggunakan dan mengerjakan, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan berguna. Apapun yang saya berikan mungkin jauh dari kata sempurna, tapi seorang mahasiswa itu tugasnya adalah selalu belajar. Tidak ada kata sempurna, tapi belajar dan belajar. Dan pada tatarannya nanti kita akan mencapai titik yang
benar-benar kita inginkan. Oh, ini loh yang menjadikan bahasanya hasil yang akan kita dapatkan. Jadi untuk itu teruslah belajar dan jangan menyerah untuk bisa menerapkan itu. Jadi mau pakai metode apapun yang pasti kalian kerjakan. Jadi kalau sudah ngetik sendiri, kalian akan tahu problemnya, permasalahannya. Terus nanti kalau kalian sudah kerja, kan juga akan sudah bisa mengerjakan paling nggak Word kayak gitu loh. Jadi Word, Excel, PowerPoint itu ketiganya sekarang dalam waktu penelitian ini kalian belajar. Kalian belajar. Karena apa? Di situ kalian harus bisa belajar menggunakan Excel, bisa menggunakan Word dan sebagainya, maupun penomoran dan sebagainya. Itu adalah tataran belajar. Jadi nggak ada yang kalian nggak belajar sekarang. Kalian belajar, diajari dan sebagainya. Baik itu dalam penulisan tabel dan sebagainya. Jadi harus harus berpikir positif. Biasanya kalau saya ngerjakan sendiri, saya mampu dan hasilnya nanti berguna buat saya. Dan kalau saya lulus kuliah, saya bisa ngetik, saya bisa melakukan ini, dan saya kalau kerja nanti harus menggunakan komputer, laptop, dan sebagainya. Artinya penggunaan-penggunaan itu nggak ada yang sia-sia kalau kalian mau belajar sendiri. Jadi jangan 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 putus asa, tapi teruslah menggali kemampuanmu sendiri untuk bisa bermanfaat untuk masa depan kalian. Jadi harapannya teruslah belajar. Oh iya, mungkin saya kasih referensi sedikit aja kalau mau cari jurnal ya. Kemarin sudah saya kasihin di oke, bentar, saya akan kasihin di sini. Kemarin saya kasih kan di sini ada referensi dari beberapa jurnal, biar nggak apa-apa ya, namanya sedikit lagi biar jelas kayak gitu. Nah, di sini saya ajarkan kemarin, di sini ada catatan kecil saya, catatan kecil ya, bukan catatan besar. Artinya di sini saya coba menulis dan saya coba untuk menulis sedikit. Memang butuh waktu untuk bisa mengerjakan di sini. Di sini ada beranda yang mana saya juga punya beberapa bagian yang sudah saya kerjakan. Di sini juga ada YouTube, yang mana ini adalah aplikasi yang nanti akan di-upload kepada media YouTube dan kalian bisa melihat. Jadi pada intinya kalau kemarin ini, kalau kemarin saya udah ngasih materi di sorry, bukan ini LKP yang saya punya, bukan berarti promo ya. Jadi untuk LKP, oke, kemarin oke, nanti aja deh. YouTube udah tahu semua kayaknya. Di sini kalau kalian mau mencari tentang Indonesia Investment, udah saya masukkan. Terus ada tentang beasiswa dosen, kalau memang ada ke beasiswa Kemendikbud. Oh, di sini kalau mau cari jurnal, contoh saya mencari jurnal. Nah, di sini ada Good Library. Di sini bisa ambil paling enggak 10 artikel ya dalam satu hari. Contoh kalian akan nyari apa? Komitmen organisasi. Paling nggak bisa dititik kayak gitu. Diklik aja, nanti atas senang. Di sini udah ketemu artikelnya. Jadi kalau tadi yang kualitatif bisa cekin deh mana gayanya. Di sini bisa diambil. Terus di sini ada keterangan jurnal juga, jurnal Study of Management Organization, ada jurnal akuntansi, terus ada jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. Jadi di sini bisa kita pilih. Tinggal klik aja, kok klik kanan, open Lexio, maka dia akan otomatis terbuka di sampingnya. Nah, di sini kita tinggal download. Kalau pengaruh ekonomi antara passion budaya organisasi, download aja nanti akan kuat. Nah, itu yang jadi pembelajaran. Terus, iya, sorry. Nah, itu contoh liberty yang saya ambil ya. Nah, di sini. Jadi jangan itu. Terus saya juga kasih media transliter bahasa Inggris. Kalau mau nanti gunain bahasa, nanti bisa gunakan online Docs Translator. Bisa ambil dari Docs Translator. Nanti bisa pilih di sini Translate Now. Nanti kalau kita klik Translate Now, kita akan mengarahkan pada jurnal atau apa yang akan kita translate. Nanti kita klik aja, nanti ambil bahasa Inggris ke Indonesia, nanti dia akan muncul.
Atau saya kasih contoh deh. Transitional, not close, just file. Dia akan suruh memilih file. Saya ambil contoh satu aja. Dari situ kita tunggu. Oh, ini harus translate the gap dan sebagainya deh. Itu aja. Iya. Terus diikutin aja deh, kayak gitu. Nggak sulit kok. Mudah dia memberikannya di sini. Terus apa lagi tadi? Jurnal sudah. Atau kalau mau lihat dari penelitian saya, Google Scholar saya bisa dilihat di ini kalau mau cari jurnalis Scopus ya, bisa juga. Lebih bagus lagi kalau mau Scopus. Di sini, ini banyak. Scopus review bisa cari di sini. Di socialite. Aku pikir kalian lebih pintar dari saya deh. Tapi yakinlah semuanya butuh proses. Oke, yang lain HRORG. Jadi bisa diganti di sini. Jadi bisa dicari teks di sini tentang mata kuliah. Terus di sini ada portfolio. Nah, ini ada scholar saya. Di sini tentang penelitian saya, nanti bisa diambil. Kalau ada yang digunakan, paling enggak ini sampai 2021 bisa dilihat. Dan next-nya, terus apa foto sekolah sudah di sini tentang pengertian masyarakat. Ada beberapa yang ini kalau di ini dia lebih di Facebook penelitian dan publikasi. Oh, ini dari beberapa jurnal. Jadi bisa dibaca di sini. Kira-kira memang ada yang bisa digunakan. Bisa kalian gunakan paling enggak bermanfaat lah ya. Dari situ, kalau ini YouTube-nya tadi, sorry. Di YouTube kemarin saya sudah jelaskan juga kan. Di YouTube saya sudah jelaskan tentang ini adalah materi yang kemarin. Ya, suaranya kayaknya kendalanya ada di suara. Nanti bisa dilihat. Oke. Ya. Jadi show dari seminar itu tadi. Jadi kalian sudah bisa lihat dari beberapa kata saya tadi ya mungkin bisa berguna, yang bisa melihatkan itu tadi. Jadi harapannya berguna buat kalian. Jadi harapannya jangan sampai kalian mengalami kesulitan, tapi kalian nggak mau melakukan kegiatan yang bisa kalian gunakan. Saya pikir cukup ya untuk hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kalau ada salah-salah kata itu dari saya, dan kalau ada kebaikan, itu adalah suatu yang mana adalah pembenahan pembelajarannya adalah bisa menggunakan untuk yang lebih baik lagi. Jadi saya akan mengajarin kalian untuk kedepannya gimana sih bisa yang pintar itu diri kalian sendiri, bukan saya. Karena kalau kalian bisa mengekspor diri kalian untuk lebih baik lagi, otomatis kalian akan lebih punya menggali tatanan yang lebih baik. Jadi harapannya itu. Jadi sukses buat kalian, dan akhir kata saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses.